Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan melanjutkan untuk pembahasan lore Deltarune chapter 2. Setelah 5 bulan terakhir gue ngebahas lore dari Deltarune chapter 1, akhirnya di video ini gue nepatin janji gue untuk membahas chapter kedua dari Deltarune ini. Namun untuk easter egg dan teori dari Deltarune chapter 2 ini akan gue bahas di video lainnya. Di video ini gue hanya akan membahas kisah kelanjutan perjalanan Chris dan kawan-kawan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan lore Deltarune chapter 2. Cerita chapter 2 ini dimulai setelah chapter pertama. Lebih tepatnya sehari setelah kejadian di chapter pertama. Chris terbangun dari tempat tidurnya dan melakukan aktivitas biasanya di pagi hari, yaitu sekolah dan belajar. Ya, literally kayak anak sekolahan pada umumnya. Setelah kelas berakhir, Chris menemui Susie di luar untuk membicarakan kejadian yang mereka alami kemarin. Karena masih penasaran, Susie mengajak Chris untuk kembali ke Dark World dengan menggunakan lemari yang sama ketika mereka pertama kali masuk ke dunia kegelapan. Namun sebelum sempat masuk, teman kelas mereka bernama Noel mengajak Susie untuk belajar bersama di perpustakaan. Namun karena Susie yang masih penasaran, dia kemudian lebih memilih untuk masuk ke Dark World bersama Chris. Masuk ke Dark World, Chris dan Susie langsung disambut dengan Ralsei si kambing. Ralsei di sini menyuruh Chris untuk kembali ke sekolah untuk mengambil barang-barang yang berserakan ketika Chris dan Susie kembali ke hometown di ending chapter 1. Namun siapa sangka, barang-barang yang berserakan itu adalah semua penghuni Dark World, termasuk Lancer. Setelah mengembalikan semua penghuni Dark World, Chris, Susie, dan Ralsei berkeliling, berinteraksi dengan NPC-NPC Dark World, sampai mereka sadar kalau mereka masih ada tugas kelompok. Yah, mau gak mau Chris dan Susie harus kembali ke hometown untuk mengerjakan tugas kelompok mereka. Dengan si Lancer yang ikut dengan mereka setelah masuk ke dalam kantongnya Chris. Bersinggah ke perpustakaan, Chris dan Susie menyadari sesuatu di sini, kalau ada pintu lain menuju ke Dark World di sini. Mereka kemudian masuk ke Dark World lewat pintu ini dan tidak sengaja bertemu dengan Noel yang diculik dan dibawa oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah villain baru yang dikenal dengan Queen, sang ratu kegelapan. Di sini dia membawa Noel karena dia ingin menjadikannya sebagai prajuritnya untuk mengaktifkan Fountain, juga untuk mengubah wajahnya menjadi robot karena si Queen ini sendiri adalah robot. Ini nama aslinya. Baca aja sendiri, malas gua. Jadi karena dia nggak mau mengembalikan Noel, Susie menjadi emosi dan menantangnya. Ralsei yang entah dari mana juga ikut nimbrung di pertarungan ini. Namun yang dimaksud pertarungan di sini bukanlah pedang-pedangan, namun main game arcade. Yah, setelah mengalahkannya dalam permainannya sendiri, si Queen kemudian pergi. Tidak ada pilihan lain buat Chris dan gengnya untuk mencari Noel yang disekap Queen. Perjalanan ditempuh Chris and the gang, bertemu dengan makhluk-makhluk penghuni Dark World lainnya. Sampai pada akhirnya, mereka tiba di sebuah stasiun lokal dan bertemu dengan Queen dan Noel di sini. Namun burung laknat yang tiba-tiba muncul dan menabrak Noel ini tiba-tiba menyerang Chris and the gang. Setelah mengalahkan burung laknat ini, Chris and the gang jatuh ke sebuah tempat karena jalur yang terputus. Di sini mereka berpencar untuk lebih mudah mencari jalan keluar sekaligus mencari Noel. Susie dan Ralsei pergi bersama meninggalkan Chris sendiri. Oh, memang disuruh cari Noel malah asik di sini tim meme. Chris di sini tak sengaja bertemu dengan Noel, namun belum sempat ngobrol, Queen tiba-tiba datang membuat Noel harus bersembunyi.
Queen di sini berbicara dengan Chris, namun dia tiba-tiba bersembunyi karena si burung laknat mencarinya. Setelah si burung laknat pergi, Queen kemudian keluar dari tempat persembunyiannya dan kembali mencari Noel. Dan kemudian Noel keluar dari tempat persembunyiannya dan kemudian bergabung dengan partinya Chris. Yah, itulah game komedi. Chris dan Noel di sini bertemu lagi dengan si burung laknat. Dan setelah selesai berurusan dengan si burung ini, Chris dan Noel pada akhirnya berakhir masuk ke dalam mobilnya Queen. Queen mengajak mereka berkeliling menggunakan mobilnya. Namun di tengah jalan, mereka terjebak macet, membuat Chris lagi-lagi harus mengurusnya. Namun di sini, Chris di sini bertemu dengan robot sampah YouTuber yang lumayan annoying. Dia ini dikenal dengan nama Spamton. Tidak terima dicibirin mulu, Chris di sini agak ngeladenin si robot ini. Chris bahkan sampai bisa membuat Spamton mengatakan, "Tuh, jangan lupa kata-kata Spamton." Selesai dengan robot YouTuber itu, Chris kemudian kembali ke mobil Queen. Sampai pada akhirnya Queen menurunkan Chris dan Noel, membuat Chris dan Noel harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan. Di sini Chris dan Noel akhirnya bertemu lagi dengan Susie dan Ralsei yang dari tadi asik sendiri. Mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan sampai mereka tiba di area istananya Queen. Di sini Queen mengurung dan menculik mereka semua kecuali Ralsei karena kandangnya nggak cukup katanya. Nice. Chris kemudian mendapati diri terkurung di kandang dan tidak dapat berbuat apa-apa. Namun kemudian Chris teringat kalau si Lancer masih ada di kantongnya. Dia kemudian mengeluarkan Lancer dari kantongnya dan Lancer membebaskan Chris dari kandangnya. Bertemu dengan Susie di sini, Lancer tiba-tiba kedinginan, membuat Susie harus menggendongnya. Di sini mereka bertemu dengan si burung. Namun karena si burung udah tobat, dia kemudian memutuskan untuk menjadi bagian dari partinya Chris. Bertemu lagi dengan Ralsei, sayangnya si Lancer karena kedinginan malah mengeras jadi patung. Tidak ada pilihan lain selain meninggalkannya. Di sini mereka membagi tugas. Susie dan burung akan menyelamatkan Noel, sedangkan Chris dan Ralsei membersihkan jalan ke fontaine. Susie berhasil menyelamatkan Noel. Dan Susie sedikit menghabiskan waktu dengan Noel di sini. Dan kemudian dia kembali ke Chris dan Ralsei untuk menyelesaikan satu hal, yaitu Queen dan fontaine-nya. Yah, itu dua hal sih. Bertemu lagi dengan si Queen, di sini dia menculik kembali Noel. Namun setelah Chris and the Gang berhasil membebaskan Noel lagi, si Queen marah dan mengeluarkan robot Gundamnya untuk menghabisi Chris and the Gang. Namun dengan kekuatan pertemanan, Chris dan kawan-kawan berhasil membuat robot mereka sendiri, dan pertarungan antar robot tidak dapat dihindari. Chris and the Gang hampir saja mengalahkan Queen, namun dengan sekali pukulan terakhirnya, Gundamnya Chris and the Gang hancur.
Dengan keadaan yang tidak bagus, Queen memaksa Noel untuk membuka fontainya sebagai tujuan untuk mengacaukan dunia. Namun Noel menolaknya dan Gundamnya Queen tiba-tiba mati. Namun ketika semua mengira kalau semua sudah selesai, si burung datang dan ingin mengaktifkan fontainya. Namun dicegat Ralsei dengan alasan akan terjadi kiamat yang menakutkan, meliputi cahaya dan kegelapan. Para Titan akan keluar dari fontaine dan semua penghuni Dark World akan mati. Semua dunia akan dipenuhi dengan malam yang tak akan pernah berakhir. Bahkan Queen bangun kembali hanya untuk mengatakan kalau itu adalah rencana yang bodoh. Semua kemudian selesai. Queen sadar dengan rencana bodohnya dan Chris and the gang menutup fontainenya. Balik ke Dark World sebelah, Lancer udah di sini aja tuh. Bahkan teman-teman barunya Chris juga ada di sini. Chris dan Susie pada akhirnya kembali ke Hometown untuk melakukan tugas yang tertunda, yaitu tugas kelompok mereka. Susie ke rumahnya Chris dan menginap di sana untuk sekalian mengerjakan tugas juga. Namun lagi-lagi si Chris jadi aneh lagi. Dia berusaha mengeluarkan jiwa di dalam tubuhnya. Namun sayang, jiwa tersebut tetap kembali ke dalam dirinya. Juga pada malamnya nih karakter jadi aneh banget. Yah, begitulah chapter kedua Deltaran ini. So, itu dia untuk lore dari Deltaran chapter 2 ini. Untuk sekarang kita tinggal menunggu chapter ketiganya yang katanya akan keluar tahun ini. Untuk pembahasan chapter 2-nya ini juga masih banyak yang bisa dibahas. Jadi mungkin akan gua bahas di video lain. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram saya Clay Rafa. Gua di sini dan bye.